Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah Pak. Sehat Pak Guru, Alhamdulillah. alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Guru juga gitu sehat. Amin. Alhamdulillah, ya. Semakin banyak aktivitas itu semakin produktif dan semakin berkualitas hidup kita, karena itu artinya semakin banyak ladang amal yang bisa kita manfaatkan untuk terus berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu layak sekali kita syukuri kesempatan yang kita miliki pada kali ini, ibu-ibu sekalian. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali bisa melanjutkan kajian kita, pelajaran kita. Pada pelajaran sebelumnya, alhamdulillah, kita sudah membahas salah satu kaidah dalam bahasa Arab, yaitu yang berkaitan dengan pengembangan bentuk kata tasrif. Dalam kaitan ini adalah pengembangan bentuk kata dalam hal dari 3 huruf pokok bisa berkembang menjadi huruf yang lebih banyak. Bersamaan dengan itu ada pengembangan makna yang bisa kita pahami. Karena itu ini adalah sebuah kenikmatan yang layak kita syukuri. Mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan untuk memahami bahasa Arab Qur'ani selanjutnya. Kemudian doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tanda cinta, tanda bahagia, tanda gembira kita karena mendapatkan kesempatan untuk merasakan hidup di bawah naungan iman dan Islam. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kesempatan yang berharga ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kita awali kajian kita pada pertemuan kita ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu sekalian, pada pertemuan kita sebelumnya ya kita sudah membahas 3 tambah 1. Apa istilahnya dalam bahasa Arab? Fi'il mazid ya? Fi'il mazid. Apa istilahnya dalam bahasa Arab? Mazid. Fi'il mazid Pak. Al-mazid. 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 Oh iya al-mazid. Al-mazid bihar. Terlihat ibu-ibu Biharfi. kalian tampilannya? Terlihat. Nah, terlihat ya. Kita udah bahas ya al-mazid bihar yang prinsipnya dari 3 tambah 1. Nah, kemudian ada 3 pola. Ya, ada 3 pola yang kita sudah kenali lebih lanjut. Ya. Nanti ini ibu-ibu sekalian, fokus perhatian kita lebih pada makna yang lahir. Ya, fokus perhatian kita lebih banyak pada makna yang lahir ketika ungkapan-ungkapan itu ya, ketika ungkapan-ungkapan itu kita temukan di dalam kajian, di dalam ayat-ayat yang menjadi fokus pembahasan kita. Untuk itu ibu-ibu sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan latihan. Ya, latihan berkaitan dengan mufrodat yang sudah pernah kita dalami pada pelajaran ini. Nah, untuk itu ibu-ibu sekalian, mari pertama latihan kita pada pertemuan kita kali ini adalah membaca dan memahami ayat. Mudah-mudahan
Dengan cara ini kita semakin akrab, kita semakin dekat dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita kaji. Kedekatan dan keakraban kita, ibu-ibu sekalian, ya, bukan hanya dari segi kemampuan kita membacanya, dalam pengertian melafalkan ayat-ayat yang kita temukan, namun pada saat yang sama membaca dalam pengertian memahami pesan-pesan, ide, gagasan, informasi, pengetahuan yang ada di dalam ayat-ayat yang sedang kita kaji. Sebelum kita beranjak kepada kegiatan memahami, mari ibu-ibu sekalian dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita baca terlebih dahulu. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Baik, itu dulu ibu-ibu sekalian, ini dari ayat-ayat, kutipan ayat yang kita baca. Ini berarti kita sedang mendalami ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata qaddama yuqaddimu. Menggunakan kata qaddama yuqaddimu. Apa lawan katanya? Qaddama yuqaddimu. Mengakhiri, mendahulukan. Apa lawan katanya? Akhara yuakhiru. Nah, ada kata akhara yuakhiru. Yang kemudian dari ungkapan itu kita ada memahami muqaddim, muakhir. Ada muqaddim, ada muakhir. Ya, ada al-muqaddim dan ada al-muakhir. Apa makna yang sudah kita pahami untuk kata tersebut? Mendahulukan dan mengakhirkan. Ya, mendahulukan, mengakhirkan. Apalagi makna qaddama, yuqaddimu yang sudah kita pahami. Memberikan, melakukan, mendahulukan, mendatangkan. Ya, ya, memberikan, melakukan, mendatangkan gitu ya. Ya, mendahulukan dan sebagainya. Itu dia. Ya, itu dia kata yang sedang kita dalami ini. Tentu pemahaman tentang makna kata-kata tersebut akan lengkap kalau kita hubungkan dengan kata-kata lain ya, yang bergabung bersama kata tersebut membentuk sebuah ayat, ya, membuat sebuah ayat kalimat utuh. Karena itu, mari ibu-ibu sekalian kita amati terlebih dahulu Al-Baqarah 110. Ya, Al-Baqarah 110. Jika seumpama ada ungkapan yang belum terpahami, itu akan menjadi perhatian kita terlebih dahulu untuk kita diskusikan, untuk kita bahas, untuk kita kaji lebih lanjut. Mari ibu-ibu sekalian, untuk Al-Baqarah 110 bagaimana? Ada ungkapan yang kita perlu diskusikan lebih dalam terlebih dahulu atau sudah bisa terpahami Tajidu berdasarkan itu modal? pasti akan kamu dapat pahalanya ya. Tajidu pasti akan kamu dapati pahalanya. Iya. Oke. Ada Ya. lagi yang lain?
Baik. Kita lanjut berikutnya. Al-Fath 1-2. Ada? Zambik. Zambik. Itu di doa kita ini dulu, Bu Dian, coba diingat ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Nah, terus ini doanya Allahumma gfir lana, apa lanjutannya? Allahumma gfir lana dzunubana wa Nah, itu dia. Teringatkah? dzunuba. Iya. Ya, ya. Apa itu, Bu? Zunub. Dosa. Iya, bagus. Coba, itu 3 huruf dasarnya kira-kira apa? Za, nun, ba. Nah, ada nggak di Zambik? Ada. Ah, oke. Good, bagus. Yang lain? Oke, Alhamdulillah. Jika demikian, silakan Bu Dian bisa memilih siapa untuk ya. Yang pertama saya, Pak. Ya, silakan boleh Bu Dian, silakan yang pertama. Sebentar, karena ini. Wa aqimus sholata wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu indallah. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan apa yang kamu kerjakan untuk dirimu dari kebaikan akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Iya, bagus. Nah, apa itu Bu informasi yang didapatkan dari kutipan ayat tersebut? Melakukan kebaikan dengan melakukan kebaikan gitu apa? Melakukan kebaikan untuk dirimu dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Melakukan kebaikan untuk, coba dalam satu kalimat Bu, biar kita bisa fokus ke ide-idenya. Ayat tersebut berisi apa? Atau disingkat melakukan kebaikan antara lain melakukan sholat dan menunaikan zakat, dan apa yang kebaikan atau yang telah kamu berikan untuk dirimu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Wih, banyak informasinya. Keren. Ada berapa Bu informasi yang kita dapatkan dari kutipan ayat yang singkat itu? Iya. Yang pertama informasinya apa? Mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Satu-satu. Yang pertama apa? Pengetahuan yang kita dapatkan berdasarkan kutipan ayat tersebut. Mendirikan sholat dan pertama, mendirikan sholat. Maksudnya apa itu? Mendirikan sholat dalam kaitan ini apanya yang dijelaskan? Melakukan kebaikan. Ini fokus ke mendirikan sholat dulu. Terkait dengan mendirikan sholat, ini apa nih informasinya terkait dengan mendirikan sholat? Melakukan yaitu kebaikan-kebaikan yang fokus ke sini Bu, fokus ke sholatnya. Apa di sini informasinya tentang sholat? Artinya di sini melakukan sholat adalah beribadah kepada Allah. Iya, baik. Mana yang bermakna beribadah di situ? Tidak ada. Ya, fokus dulu, fokus untuk tidak pindah ke beribadah, ke sholat dulu. Apa informasi tentang sholat di situ? Artinya cerita atau berita atau kabar tentang sholat di situ apa yang kita dapatkan?
mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nanti dulu zakatnya, nanti dulu ya. Fokus ke sholat dulu. Ibu-ibu yang lain, apa informasi, apa berita, apa kabar, apa ide, apalah namanya ya, yang ibu-ibu kira-kira bisa pahami tentang sholat di situ apa yang diceritakan oleh ayat tersebut tentang sholat? Ada perintah untuk mengerjakan Perintah sholat, untuk mengerjakan sholat. ya, Tapi ayat sholatnya berkali-kali. ini pertama ayat ini berisi perintah untuk sholat. Ya, perintah untuk sholat. Kalau kita pahami demikian, berarti kira-kira ini perintahnya ini gitu ya, perintah kan, perintah ya, kita pahami dari mana ada perintah, Ada Hamzah fiil dulu amar, kan? Pak. ada fiil Fiil amar. amar, gitu ya, ada fiil amar. Sholat itu wajib apa tidak sholat itu? Wajib. Jadi dengan demikian ibu-ibu sekalian, kalau kita gabungkan secara kebahasaan, pada dasarnya, kalau ada amr, berarti itu bermakna wajib. Kalian diwajibkan sholat, gitu ya Pak Guru. Nah, jadi pertama itu ya baik. Yang pertama tadi itu pemahamannya bahwa kalau ada amr itu mengindikasikan wajib. Walaupun di situ dia tidak mengatakan aku wajibkan. Walaupun di situ tidak mengatakan sholat diwajibkan. Tapi karena amr jadi ya betul. Jadi pertama ayat ini menjelaskan bahwa sholat itu wajib. Ada perintah ya. Ayat ini berisi perintah untuk sholat. Dengan demikian sholat wajib. Dari mana kita pahami ada amr yang digunakan. Oke, baik. Apa informasi yang kedua yang bisa kita pahami dari ayat ini, Bu Dian? menunaikan zakat. Ada apa? Apa berita tentang menunaikan zakat di sini? Wa atu zakat. Atu itu perintah mentaati. Perintah mentaati apa, Ibu? Mentaati itu bayar melakukan zakat. Baik. Mana yang bermakna mentaati? Wa atu zakat. Oke, bagus. Wa atu zakat maknanya mentaati begitu? Oh, bukan ati Allah ya. Oh, ingat saya ati salah saya. Yang apa? Kalau begitu, kalau di situ tidak bermakna mentaati, ada makna apa yang ada yang terungkap di situ? Perintah untuk menunaikan zakat. Iya, baik. Berarti tadi perintah untuk sholat, ya. Kemudian berikutnya perintah untuk menunaikan zakat. Nah, unik Ibu Bapak sekalian, kalau untuk sholat ini kata yang digunakan adalah akimu ya. Untuk zakat ini, untuk sholat maaf, untuk sholat yang digunakan adalah akimu. Apa teringat Ibu-ibu sekalian dasarnya, makna dasar? Makna dasar dari akimu. Koma. Ya, ada koma. Apa maknanya? Berdiri. Nah, jadi dari makna dasar berdiri. Berdiri itu lurus. Lurus itu tegak gitu ya. Menegakkan. Jadi ada makna menegakkan. Nah, ya menegakkan. Jadi ibaratnya apa? Itu kalau tegak itu apa bayangan kita? Akan kelihatan ini enggak? Sesuatu yang tegak itu akan terlihat dengan jelas enggak? Jelas. Terlihat dengan jelas ya, terlihat dengan jelas. Dengan demikian ya, ketika kita sudah melakukan sholat, supaya sholat itu terlihat dengan jelas, berarti kan bisa kita duga pemahamannya, berarti sholat yang sebenarnya itu akan terlihat dengan jelas, akan tampak dengan jelas dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Nah, kalau begitu maka cocok nanti kalau sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu maknanya menegakkan. Jadi bukan hanya mengatakan apa melaksanakan gitu ya. Melaksanakan. Beda kan? Pesan kita. Beda kan? Dalam bahasa Indonesia juga melaksanakan sholat dengan menegakkan sholat. Kemudian berikutnya kalau untuk zakat di sini menggunakan kata apa?
Wa atu tu. Atu. Masih ingat itu apa? Dari makna dasar apa? Ata. Iya, Ata. apa makna dasarnya? Ata itu datang. Memberikan. Datang, Beri- ya. Datang, mendatangkan, kemudian memberikan. Kalau lihat dari pilihan kata yang digunakan, ya, gunakan untuk zakat itu mengarahkan kita, pesannya itu untuk proaktif. Ya, proaktif artinya kita gitu ya. Datang dia, datang gitu. Jadi kita antarkan lah, bahasa kita jadinya kita antarkan. Tidak dalam posisi diminta, ya. Tidak dalam posisi diminta. Tapi Seperti posisinya kiasan ya. kita yang gimana Bu Dian? Seperti kiasan ya. Ya, jadi dari makna ya, kandungan maknanya tersebut, ya zakat itu bahwa sholat tidak sekedar dilaksanakan, tapi dia harus ditegakkan. Tegak berarti kelihatan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kalau zakat bukan hanya ditunaikan, dibayarkan, tapi ada makna kita proaktif untuk mendatangkan zakat kepada orang yang berhak. Oke. Baik, berikutnya apa di sini? Pemahaman yang didapatkan, Bu Dian terutama? Tuqaddimu, melakukan yang berulang. Melakukan apa di situ, Bu? Melakukan kebaikan. Ya, berarti wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin maknanya menjadi Melakukan kebaikan untuk ya dirimu. bagus. Berarti wa ma tuqaddimu apa maknanya? Dan apa yang melakukan gitu. Apanya di sini apa? Ya, apa yang dimaksud di sini apa? Pekerjaannya melakukan ya, kebaikan. Baik. Yang dilakukan apa di sini? Apa, Bu? Kebaikan. Ya, berarti ma di sini maknanya apa? Zakat. Melakukan kebaikan. Ya, berarti ma di sini maknanya apa? Apa yang ya, apanya di sini apa? Ibu-ibu yang lain apanya di sini apa yang dimaksud? Sholat dan membayar zakat. Sholat sama membayar zakat. Ini yang di sini, ini udah pindah, udah pindah ayat. Maksud saya tadi udah selesai kita bahas. Ini ke berikutnya kita maju ke depan pemahamannya. Yang dimaksud dengan apa di sini apa? Kebaikan. Jadi, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin itu bisa bermakna kebaikan apapun. Kebaikan apapun. Atau apapun kebaikan. Bisa jadi maknanya demikian jadinya. Apapun kebaikan yang kalian lakukan, gitu. Berarti kebaikan yang berulang ya, istilahnya tuqaddimunya. Ya, artinya melakukan kebaikan itu menjadi sesuatu yang Biasa. Sesuatu yang menjadi kebiasaan. Ya, jadi kebiasaan melakukan kebaikan. Ini untuk siapa kalau kita melakukan kebaikan? Untuk dirimu sendiri. Nah, Untuk ini diri dia. kalian. Untuk diri sendiri. Ya. Tapi, kelanjutannya adalah, jadi hakikatnya kebaikan yang kita lakukan itu untuk diri sendiri sebenarnya. Ini perlu dipahami, kita perlu memahami supaya kita terbiasa dan menjadi lebih mudah untuk ikhlas. Ya. Menjadi lebih mudah untuk ikhlas karena kebaikan apapun yang kita lakukan untuk diri sendiri. Nah, dan tidak sekedar itu, apa katanya? Tajiduhu indallah. Dari kebaikan itu pahala ya, sisinya. Pasti akan kamu dapati pahalanya di sisi Allah. Di sisi Allah. Nah, karena itu nih, kalau kita berbuat baik ya supaya kita tidak terlalu terganggu dan tidak terlalu larut dalam kecewa, itu salah satu tipsnya adalah memperbaiki niat dan akad kita bahwa melakukan kebaikan itu sebagai bagian dari ketaatan kita kepada Allah saja untuk kembali kepada diri kita sendiri.
Baik, terima kasih Bu Dian. Terima kasih Bu Dian untuk Pak, sharing. izin Guru, tanya Pak. Pak Guru, oh Ya, silakan Bu Susi. Saya ini Pak, apa namanya? Sambil nyari catatannya. Eh, Kata penegasnya di sini mana Pak ya? Karena Bapak kan menyampaikan tadi pasti akan, nah gitu loh Pak. Halo? baik. Iya. Ini kan ada ya, pasti akan. Nah, yang bermakna mendapati di sini mana? Tajidu, Tajidu. Hmm. Tajidu. Itu tajidu itu kira-kira ya, jenis katanya apa? Fiil. jada. Fiil ya. Fiil. Maksudnya fiil, Fiil. fiil Pak Guru. Fiil ya. Fiil. Nah, fiil ini domirnya apa? Antum. Anta. Salah. Antum. Ya, Anta ya. bagus. Ya. Anta. Domir antum, penandanya apa? Wow. Di depan dan bau. Kalau kita ingat-ingat penanda awal yang kita miliki, ya, penanda awal yang kita miliki, apakah itu sudah memenuhi penanda umum untuk antum? Belum. Waunun. Ya, waunun. Ya, waunun. Jadi di sini ketika nunnya tidak muncul, itu yang mengindikasikan. Oh. Sama dengan ungkapan tuqaddimu gitu. Ya. Tuqaddimu asalnya yang kita pahami kan tuqaddimun. Tuqaddimun. Ya. Nah, begini ilustrasinya ya, ilustrasinya seperti ini ya, ilustrasinya. Seharusnya jamak beda itu. Ya, ilustrasinya seperti ini. Ini kalau dia tuqaddimun dan tajidun itu tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Secara umum ya, secara umum tidak mengindikasikan, itu hanya sekedar menginformasikan dua peristiwa. Ya. Tetapi kalau posisinya seperti ini ya, tuqaddimu menjadi tuqaddimun, yang awalnya tuqaddimuna menjadi tuqaddimu, ini mengindikasikan dia sebagai syarat. Ya, syarat. Kemudian ketika tajiduna menjadi tajidu, itu mengindikasikan dia sebagai akibatnya. Jadi hubungan antara sebab akibat ini di dalam konteks bahwa itu adalah pernyataan Allah, itu menegaskan adanya kepastian. Ya, adanya kepastian. Ini jadi berbeda ungkapan dalam nih. Kalau tuqaddimuna, kalau domirnya anta apa? Tajidu. Kalau domirnya anta? Tajidu tanpa waw Pak Guru. Ya, berarti Tuqaddimu. tuqaddimu. Ya, tuqaddimu dengan tuqaddim itu mengisyaratkan hal yang berbeda. Saya ulangi lagi, tuqaddimu dengan tuqaddim. Kalau dilihat dari ini Bapak sekalian, di mana itunya penanda yang berbeda. Atau ingat dulu, kita coba patokannya ke sini dulu ya. Kita ilmunya dulu ini. Makna la. Ya. Ada makna la yang takra'u gitu ya. Ada la takra'u dengan la takra'. Apa ilmunya dulu? Jangan mati, jangan hilang. Ya, terus Mati. apa implikasinya? La takra'u dengan la takra'. Kalau di sebelah kanan ini apa makna la-nya? Oh, itu Baca. Tidak. Kalau la takra' apa makna la-nya? Jangan Oke, kalian baik baca. gitu. Jadi Jangan kamu baca. bahwa la ini gitu ya, la ini maknanya berbeda ditandai dengan posisi ini. Takra'u dengan takra'. Nah, hal yang serupa, ya, nanti kalau bentuk jamaknya apa? Kalau di sini la takra'u, kalau bentuk jamaknya jadinya apa? La takra'u. pakai waw. Ya, la takra'una. Una. Nah, gitu. La takra'una. Nah,
untuk bisa ya. La taqra'una. Ya. Kemudian ini la taqra'u. La taqra'u. Ya, la taqra'u. Jadi yang pertama, pemahaman kita yang pertama adalah perbedaan ini menandakan ada perbedaan makna. Ya. Perbedaan ini menandakan ada perbedaan makna. Nah, sejalan dengan itu, nah, kalau nanti dalam kalimat, misalnya dalam konteks yang berbeda, la-nya tidak muncul ya. Nah, taqra'u taqra', ya. Taqra'u taqra'. Taqra'u ini informasinya biasa. Impor biasa, kamu membaca. Tapi kalau taqra', ya, taqra' ini bisa menandakan ya, bisa menandakan ini adalah sebuah sebab ya atau syarat untuk terjadi sesuatu. Ya. Misalnya kalau taqra' membaca, dia bisa menjadi syarat apa misalkan? Dia akan menyebabkan apa misalkan? Orang Tahu. pintar. Orang Pintar, tahu. Pintar. Coba yang lebih sederhana yang kita pahami kira-kira apa? tahu. Tahu. Oke, baik. Paham. Apa bahasa Arabnya kalau tahu? Alama. Iya. Jadi kalau untuk mudhari'nya jadinya apa? Yu'alim. Mudari. Ya'lam. Salam. Taklam. Ya'lamu. Ta'lam. Taklamu. Kira begini. Gitu ya. Ya. Nah, kalau misalnya digandengkan dalam kalimat nanti, taqra'u dengan taklam ini bisa mengisyaratkan tadi. Sebab akibat ya. Sebab akibat. Tapi kalau taqra'u dengan taklamu misalkan, ya tentu tidak bisa dipahami kalau ini ya, kalau tidak dalam konteks ya. Tapi ini kita persingkat saja. Tapi kalau taqra'u dan taklamu bisa jadi dalam kalimat ini hanya menunjukkan sebuah peristiwa yang terjadi berurutan. Baca, kemudian paham. Misalnya gitu ya. Baca, kemudian paham. Tapi kalau ini baca, akibatnya paham. Bisa dirasakan ya bedanya ya. Dengan kata lain bahwa taklam ini, tahu ini, syaratnya adalah baca. Atau dengan kata lain, baca akan berakibat kepada paham atau tahu. Nah, di sini ini makna yang seperti ini di situ bisa bermakna adanya tadi penegasan. Pasti akan tahu. Misalnya kalimatnya apa? Jika kamu baca, kamu pasti tahu. Nah, tapi kalau konteks kalimat seperti ini misalnya, setelah kamu baca, kamu akan tahu gitu. Bisa dipahami ya. Nah, di kalimat yang pertama ini itu informasinya itu tidak gregetnya tidak seperti yang sebelah kiri. Biasa-biasa aja. Nah, gitu ya. Jadi itu. Bisa dipahami ilustrasinya? Bisa, Pak. Oke. Oke, kita lanjut berikutnya, ibu-ibu sekalian. Mohon maaf, Pak, izin bertanya. Silakan. Yang bisa dilihat untuk dia itu pasti sebab akibat sama hanya lanjutan peristiwa itu apanya, Pak? Yang bisa, dalam satu kalimat, ini berarti ada makna penegasan. Berarti kan kalau sebab akibat itu bagaimana, Pak? Itu dilihat dari penanda yang tadi. Pola yang itu pasti begitu, Pak? Iya, itu penandanya. Berarti di akhir sukun, Pak ya? Iya, betul. Gitu. Oke, jadi itu penanda sukun itu tadi prinsipnya ibu-ibu sekalian bahwa bahasa Arab itu di antara cirinya bahasa Arab bahwa bunyi akhir kata itu bisa menandakan sesuatu. Ya. Bunyi akhir kata dalam bahasa Arab bisa menandakan sesuatu. Nah, ketika dia menandakan sesuatu diantaranya adalah yang sudah biasa kita pahami, posisi akhir kata itu menandakan apa? Subjek atau objek itu loh. Ya, posisi kata di dalam kalimat. Jadi dia subjek, predikat, objek dan keterangan itu
mungkin arti tidak berubah, tapi itu ada maknanya. Di samping itu, bunyi akhir kata seperti yang kita lihat ini juga bisa menandakan hubungan antar satu kata dengan kata lain. Ini hubungan biasa, ini hubungan sebab akibat. Baik. Oke. Oke. Ibu-ibu sekalian, itu tadi diskusi kita terkait dengan dari mana kita bisa memahami ada makna pasti akan kamu dapati pahalanya. Ini ya, dari apa yang sudah disampaikan ada pasti akan kamu dapati pahalanya. Sehingga nanti begini, ibu-ibu sekalian, contoh sederhananya ya, contoh sederhananya dalam sebuah ungkapan ya. Tadi kalau yang ada sukun dan ada nun yang hilang tadi mengindikasikan ada apa? Penegasan. Ya, ada bentuk itu ya, ada kepastian, semacam kepastian, ada sebab akibat gitu ya. Ini contoh yang insya Allah ini gampang untuk dipahami ilustrasi ini. Nanti akan kita pahami lengkapnya pada saat kita bertemu dengan ayatnya. Jadi dalam bahasa Arab, ibu-ibu sekalian, kira-kira begini ya. Nanti kelanjutannya gitu. Ini serupa tapi tak sama. Ya, mohon maaf nih tulisannya karena beda dengan ini. Nih. Oke. Serupa tapi tak sama. Coba ibu-ibu temukan di mana bedanya. Baris akhir, Pak. Ada Harokat sukun harokat akhir sukun sama gitu ya. Nah ini dia. Itu hebatnya bahasa Arab itu. Kalau ibarat handphone ini canggih banget ini. Bahasa ya. Itu setiap fitur itu ada maknanya. Kalau kalimat yang pertama man ya malu dan seterusnya ini, misalnya ada kalimat berikutnya, ini bertanya dia. Itu. Iya. Misalnya man ya malul khair misalnya. Apa maknanya kira-kira? Apakah kamu kamu melakukan kebaikan? Apa? Apakah kamu melakukan kebaikan? Man. Siapa yang melakukan kebaikan? Iya. Melakukan Siapa kebaikan. yang melakukan kebaikan? Ini berarti kan ada makna apa? Dia nanya karena tidak tahu. Tapi ketika ungkapannya gitu misalnya ya itu. Man ya'mal al khaira. Ini belum selesai ini kalimatnya, belum selesai ini. Siapa yang melakukan kebaikan? Ini yang kemudian dimaknai apa di sini? Sering kita maknai apa? Kalau man di sini ini bukan karena bukan bertanya, ini menunjukkan ada sebab akibat. Kita mengatakan siapapun Melakukan kebaikan. Nanti apa jawabannya gitu? Pasti akan apa dia gitu. Ya. Ya, misalnya dalam ayat-ayat kita sebelumnya, coba lihat ya, ayat kita ini yang sebelum kan, man ya'mal su'an. Masih ingat? Siapa yang melakukan keburukan? Bukan siapa di situ. Siapapun melakukan keburukan. Siapapun yang melakukan keburukan yujzabihi. Akan dibalas sebesarnya. Pasti akan dibalas. Tapi kalau mengatakan man ya'malu su'an, man ya'malu su'an, itu maknanya siapa yang melakukan. Itu artinya kalimat tanya itu. Itu ya ide dasarnya bahwa bunyi akhir kata dalam bahasa Arab itu mengindikasikan sesuatu. Di antaranya tadi untuk mengindikasikan kalau yang sukun dengan sukun atau nanti nunnya tidak muncul ketika dalam bentuk jamak. Padahal biasanya kalau untuk jamak itu di mudhari ya, di mudhari itu
tandanya adalah ada waw nun di akhir fiil mudhari. Itu mengindikasikan seperti yang tadi Bu Susi tanyakan. Baik, Terima kasih, silakan Pak. berikutnya Bu Ratna. Pak Guru, Ya, ini kalau min khairin ini kan bisa nggak dikembalikan yang dimaksud yang di atas bukan Pak Guru dari kebaikan ini. Maksudnya kebaikan ini dari mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Bukan itu yang dimaksud. coba lihat ya. Ini ya, coba lihat ya. Khairin itu khairin ya. Nah ini nih, ini kita bisa ini nanti ya. Kita bisa masuk nih, saatnya kita akan informasi baru ini. Informasi baru untuk kita. Pertanyaan tadi Bu Ratna, khairin ini bisa tidak? Maksudnya apa tadi? Masuk ke dalam aqimus sholat wa atuz Ya, zakat. baik ya. Khairin ini itu ya. Dia tidak diawali dengan al. Nah, Ya. apa ilmu yang kita sudah dapatkan dengan al? Yang Pak Guru. Bentuk. Ayo, apa ilmu yang kita sudah dapatkan terkait dengan al? Yang maha. Yang alif lam. Bentuk sifat. Bentuk sifat. Ya, bentuk sifat atau bentuk apa? Bentuk tiga masdar. Penciri isim. Nah, Isi itu masdar tidak ini. mengubah arti, gitu ya. Iya. Nah, iya, sekarang kita tambahkan bahwa al dalam bahasa Arab itu dalam beberapa konteks itu seperti ya, seperti dalam bahasa Inggris kita menggunakan kata the. Gitu. The book. The fire. Oke. Nah, penggunaan the dalam bahasa Inggris ya, kalau dalam bahasa Inggris ini, kalau bahasa Indonesia saya belum ya, ini ya, belum ketemu kira-kira apa padanannya, tapi nanti ada yang mirip betul, ada yang mirip gitu. Ada yang mirip gitu. Penggunaan the ini dalam bahasa Inggris kalau katanya sudah apa? Jelas. Spesifik. Nah, gitu ya, spesifik. Jelas, tegas gitu. Nah, misalnya kalau pertama kali itu pertama kali muncul dia biasanya pakai atau an gitu ya. Iya. I have a book gitu katanya. Iya. I have a book. Kalau muncul lagi booknya, the book on the table misalkan gitu ya. Iya. Bahasa Arab juga punya gejala yang seperti itu. Ya, punya gitu. Kalau bahasa Indonesia mirip seperti ketika mengatakan saya membeli buku. Buku tersebut, nah gitu. Buku tersebut atau apa bahasa Indonesia lain untuk menggantikan ungkapan tersebut? Buku ini. Oke atau? Itu. Nah gitu ya. Bisa itu kan. Ketika mengatakan itu berarti sudah disebut sebelumnya. Sudah pasti, udah. Sudah disebut sebelumnya, sudah dipahami. Kalau kita balik, berarti kalau dia tidak pakai al, apa jadinya kesimpulannya kalau nggak pakai al? Mengindikasi bahwa tidak spesifik atau tidak jelas. Tidak spesifik atau tidak berhubungan langsung dengan kata yang sudah disebutkan. Oke. Nah, dalam kaitan ini bahwa sholat dan zakat adalah kebaikan. Oke. Khair ini juga berbicara tentang kebaikan. Oke. Hanya saja ketika kita lihat khair ini tidak pakai al, berarti kebaikan yang dimaksud di sini, ya, sekali lagi, kebaikan yang dimaksud di sini tidak merujuk langsung kepada kebaikan yang sudah disebut sebelumnya. Tidak eksklusif yang disebutkan ya. Iya, betul. Bagus tuh bahasanya Budian. Bagus itu ya. Tidak hanya bicara tentang apa, kecuali kalau menggunakan al. Jadi dijadiin isi apa namanya? Fiil jadiin isim ya. Bukan itu arahnya. Ini aja, alnya saja. Soal penggunaan al saja.
Pak, kalau tanda koma ngaruh nggak ya, Pak? Berarti dia terpisah gitu, ada kalimat yang pertama sama yang Kalau kedua. dalam ini, kalau tanda baca secara umum, iya, dia berpengaruh. Itu mengindikasikan bahwa itu adalah bagian, ada Terpisah. kalimat ya, ada kalimat yang gitu, kalimat majmuk, dalam pengertian bahwa itu adalah bagian yang berbeda. Nah, syukur kalau ini kan ditandain. Kalau dalam Al-Quran sih tidak ada. Dalam tulisan Arab pada dasarnya tidak ada. Tapi itu kita pahami di antaranya apa? Inilah dia, ini ada wa, ini kan ada wa. Ya. Kalau dulu dalam bahasa Arab, semua tanda baca itu diwujudkan dalam bentuk wa. Yang sekarang dikenal dengan titik, yang sekarang dikenal dengan koma, yang sekarang dikenali dengan titik koma dan sebagainya. Kalau dalam bahasa Arab dulu ya wa aja bisa, sudah cukup dia. Atau dalam arti ya pakai itu, baru itu yang dikenal. Nah, ini menarik ibu-ibu sekalian. Kalau udah sampai begitu tadi berdasarkan pertanyaan ini, masih ingat nggak inna? Sungguhnya Inna Iya, Pak Guru. ma'al usri. yusro. Apa oleh ya, Prim? Ada apa sih? Usri yusro. Iya. Apa katanya? Ayatnya? Inna usri yusro. Inna ma'al usri Yusro. yusra. Apa ayatnya? Inna ma'a usri Nama yusra. Sebelumnya, Inna coba ma'a sebelumnya. Iya ya Pak Guru. Sebelumnya, Innamal coba. Al-Nasrah itu, Pak. Sebelumnya, Inna coba. usri yusro. alam nasrallah Ya, kasih. oke, terus. Wajokna anka wizrok. Alladhi anqadha dhahrak. wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'a usri yusra. Inna ma'a usri yusra. Oke, coba lihat ya. Coba lihat ibu-ibu sekalian. Ila Gitu. rabbika farghab. Ada kata al-usr, ada kata al-yusr. Iya. Nah, tapi coba lihat ya, ayatnya apa? Ayatnya mengatakan yang pertama inna ma'a apa? Inna ma'al usri yusra. Nah, oke, pakai al apa tidak? Tidak. Innamal usri Pakai ya. Nah, Innamal inna ma'a al-usri yusra. Yusra pakai al tidak? Tidak. tidak. Nah, coba perhatikan ketika diulangi lagi. Apa katanya? Inna ma'al usri. Yusri yusro. Iya, sama konteks seperti tadi. Bahwa ketika muncul lagi dia pakai al, itu artinya bahwa kesulitan yang muncul Kalian berikan adalah juga kesulitan yang pertama. Tapi kemudahan yang muncul kedua bukan kemudahan yang pertama. Bisa diikuti atau saya tuliskan untuk memudahkan ibu-ibu. Lupa surat-surat apa Pak Guru? Surat Al-Insyirah. Al-Insyirah ya, Pak. Iya, Al-Insyirah. Iya. Pokoknya Alam Nasrah aja aku tahunya. Iya. Alam Nasrah. Al-Insyirah. Tuh ya. Inna ma'a al-usri. Nah, gitu. Yusra. Inna ma'al usri yusra. Iya. Begitu diulangi juga begitu. Inna ma'al usri yusra. Iya. Nih. Kemudahan yang pertama itu bukanlah kemudahan yang kedua. Kesulitan yang pertama adalah kesulitan yang kedua gitu. Jadi, kira-kira kalau dengan kata ini bahwa dalam satu kesulitan akan ada kemudahan. Dua kemudahan minimal. Oh, dua kemudahan. Ini tidak terpahami dari angka ya. Tidak terpahami dari angka disebutkan, tetapi dipahami dari keberadaan al di awal kata yang salah satu di antara fungsinya dalam bahasa Arab adalah seperti yang tadi kita jelaskan. Seperti seperti itu, seperti tersebut dalam bahasa Indonesia.
Jadi di sini khairin, kebaikan yang dimaksud di sini apa saja gitu ya. Kebaikan yang umum. Ya, kebaikan yang umum, tidak spesifik. Bukan hanya sholat dan zakat. Gitu. Ada pemahaman yang didapat? Eh, eh, Gimana ya? Saya gini Pak Guru, maaf ya. Saya ini ya, saya nyambungnya seperti ini kalimatnya Pak Guru. Eh, karena apa yang telah kalian kerjakan, ya gitu Pak Guru ya. Wama tuqaddimu, apa yang telah kalian kerjakan itu untuk diri kalian sendiri dari kebaikan. Saya mengartikan dari kebaikan naik ke atas Pak Guru. Dan kalian akan mendapatkan pahala di sisinya. Pemahaman saya seperti itu loh Pak Guru. Jadi saya kalau Pak Guru mengatakan min khairin tidak kembali ke atas, itu saya kurang paham. Yang kita maksud tadi bahwa gitu, yang kita maksud tadi bahwa ketika khair ini bermakna kebaikan, dia tidak merujuk kepada kebaikan yang sudah disebutkan sebelumnya. Dia berbicara tentang kebaikan secara umum. Jadi, yang akan didapati pahalanya ini kebaikan apapun. Bukan hanya kebaikan sholat dan kebaikan zakat. Itu maksudnya, Bu Ratna. Iya. Jadi yang memberatkan saya kan kata-kata gitu Pak Guru. Wa ma tuqaddimu, seolah ada kata-kata yang telah kalian lakukan gitu. Itu untuk diri kalian sendiri. Sholat, kata-kata ini merujuk ke wa aqimus sholat gitu Pak. Kemudian saya pahami seperti itu gitu loh. Tapi tiba-tiba kok di sini ada min khairin, Pak Guru katakan itu bukan dari kalimat di atas gitu ya Pak Guru ya. Iya, Ya, bukan, Pak Guru, ya. bukan berbicara tentang as-sholat dan az-zakat, bukan. Bukan ya. Iya. Tapi kenapa ada kalimat wama tuqaddimu li anfusikum? Itu kalau kalimat ini masih kembali ke atas nggak Pak Guru? Kalau Apa ini yang kalimat kalian- udah kalimat baru, ini kalimat Oh, baru. kalimat baru. Karena Kalimat ada koma baru. dan wawu ya. Karena ada koma dan wawu kali. Jadi Iya, sehingga itu untuk membantu kita saja. Itu ada koma itu untuk membantu kita memahami bahwa ini adalah kalimat yang berbeda atau ini adalah bagian yang berbeda. Ya, bagian Kalau yang... ada kalimat berbeda, kenapa ini fiilnya bukan fiil mudhari aja ya Pak Guru? Kenapa ini harus Yang fiil mana? Yang Ibu ini bilang bukan mudhari tuqaddimu, yang mana? Kenapa dia tidak memakai fiil mudhari aja? Kenapa memakai Yang mana? Yang tuqaddimu? yang Ibu sebut bukan fiil mudhari yang mana? Oh iya, dia pakai mudhari Pak Guru. Iya. Oh iya Pak Guru, Iya. ini saya salah di sini nih artinya. Iya Pak Guru, maaf. Saya berpikiran saya ini tadi fi'il madhi Pak Guru, makanya saya kenapa harus kata-kata fi'il madhi gini? Ya Pak Guru, maaf Pak Guru, Iya. betul. Oke. Iya. Oke. Itu gara-gara fi'il ini nih. Pak Guru, betul. Iya. Ya, Oke. Pak Guru. Oke. Baik, terima kasih. Kita lanjut berikutnya. Silakan untuk Al-Fath 12. Iya. Ayo Bu Susi. Tapi saya cuma sampai koma ya, karena saya mau izin duluan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubinan. Sesungguhnya kami telah membuka kami telah membuka mungkin apa ya, pembukaan yang besar atau apa ya? Yang nyata. Pembukaan yang nyata kepada kalian. Jadi sebenarnya saya memang mengartikan pembukaan Pak ya, meskipun di dalam terjemahan Al-Quran itu diperhatikan kemenangan. Karena saya berpikir dari Al-Fatihah itu, Al-Fatihah sebagai surat pembuka. Jadi saya mengartikannya seperti itu. Iya, oke bagus. Kalau surat An-Nasr ingat Bu, surat An-Nasr. An-Nasr, bukan Al-Asr itu Pak ya?
An-Nasr. Innal Idza ja'a. oh idza ja'a nasrullah wal fath. Iya, Oh, kemenangan ya, kemenangan. iya. Mm-mm. Oh iya, kemenangannya. Jadi kalau Oh, merujuk ke ilmu, ke pelajaran kita yang pernah lalu, memang kita pernah menemukan pelajaran Al-Fatihah, tapi pada saat yang sama kita juga sudah mengkaji An-Nasr. Idza jaa nasrullah wal Kemenangan. fath. wal fath, ya. Menang. Sehingga pada waktu itu bagaimana ini cara menggabungkan antara buka dengan menang? Ibu-ibu ada ingat pakai cerita apa kita? Yang apa tuh Pak Guru? Ya, untuk Yang menggabungkan idza antara buka ja'a dan menang. lupa. Ya, dulu saya coba bantu menjelaskan itu dengan cerita apa? Cerita sebuah negara punya ibu kota itu punya benteng, dan benteng itu ada pintu gerbang besar. Hmm. Gitu ya. Iya. Seperti Ya, yang kita seperti yang kita dapatkan dari cerita-cerita masa lalu. Tuh, kalau musuh berhasil mendobrak pintu, itu penanda kemenangan Kemenangan. sudah di depan mata. Depan mata. Hmm. Itu masih ingat strategi apa itu kuda Troy? Kuda Troy. Iya, Ya, jebakan kuda Troya. Troya. Iya, Ya. ya kuda Troya gitu. Karena bentengnya susah ditembus, akhirnya dia bikin kuda dari kayu, tapi di dalam kuda diselundupkan pasukan. Nah, mereka bilang terus pasukan teman-temannya kabur, bersembunyi, yang punya itu, yang diserang, ada juru bicara, provokator atau ininya mengatakan bahwa kami memang gitu, itu adalah dewa. Gitu. Jadi kemudian dibawa, kudanya masuk, begitu kuda udah masuk, keluarlah pasukan dari kuda Troya. Oh ya, Hmm. Itu mitologi apa cerita itu tuh Romawi ya, Romawi ya. Itu ya Bu benar. Susi lebih paham gitu ya cerita tentang itu. Oke, berikutnya silakan. Siapa yang akan melanjutkan? Saya izin Pak ya. Ya, silakan Ibu. Coba ya, Iya, Pak. Ya, Yaudah, silakan. Bu Ratna dulu aja deh. Oh, silakan Bu Mote. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Litakfiro ya. Liyakfiro lakallahu ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhara. Allah, sebentar. Allah akan memberikan ampunan kepadamu. Takodama dari dosa yang takodamu. Ya, dari dosa yang akan datang dan dosa yang terakhir dari yang lalu dan dari dosa yang lalu. Ya, Allah akan memberikan ampunan kepadamu. Allah akan memberikan ampunan. Allah akan memberikan ampunan kepadamu dari dosa-dosa yang akan datang dan yang telah lalu, Pak. Iya, oke bagus. Ya, coba disederhanakan pemahamannya, rumusannya ya, Bu. Bagus tadi, pemahamannya sudah bagus. Disederhanakan pemahamannya menggunakan bahasa Indonesia standar. Subjek, predikat, objek, keterangan. Bagaimana gini? Allah akan memberikan ampunan. Allah akan disederhanakan. Allah memberikan ampunan. Lebih sederhanakan, lebih singkat lagi. Allah memberi ampunan. Lebih singkat lagi.
mengampunimu. Barangkali gitu ya. Allah mengampuni dosa. Oke, terus subjek. Allah, iya. Allah mengampuni dosa yang akan datang. Allah mengampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Nah, udah untukmu. selesai. Oh ya. Untukmu-nya nggak usah. Pakai. Kan tadi udah itu dosamu. Oh ya, dosamu yang akan datang, dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Iya, begitu. Kan lebih mudah kan dipahami itu maksudnya. Coba diulangi sekali lagi. Allah mengampuni dosamu yang akan datang dan yang telah lalu. Mana? Kalau menurut urutan waktu yang mana? Yang duluan? Yang lalu dan yang akan datang. Takodama dulu, yang akan datang dulu. Yang lalu. Yang lalu lah. Yang lalu, Bu. Yang lalu dan yang akan datang. Iya, kan ta'akhkhara kan? Ta'akhkhara itu lawannya taqaddam. Takodamu. Allah akan mengampuni dosamu yang dahulu dan yang akan datang. Iya. Terus berikutnya? Saya Pak Guru? Boleh, silakan. Bu Mote terusin dikit lagi. Berat aja deh. Wa yutim ni'matahu 'alaika. Wa yutim itu sempurna ya Pak Guru ya. Tama ya Pak Guru. Dan ya Pak Guru. Dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Sudah Pak Guru? Oke, gimana Bu jadinya? Wa yutimma ni'matahu dan akan menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Oke, coba disederhanakan pakai bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek gitu. Dia, maksudnya Allah, dia akan menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Bagus, terus? Wa yahdika dan menunjukkan jalan yang lurus. Ada kaknya. Dan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Iya, oke. Kira-kira nggak usah pakai kal lagi karena kayaknya sudah kepada alat tadi kepada kai di Pak Guru. Iya. Nah, coba tadi Bu Ratna mengatakan menyempurnakan ya. Iya. Dari mana kita pahami ada mekannya? Ada UA. Di mana UA-nya? UI bukan dong. Pak Guru kemarin yang bilang U itu kalau di fiil mudhari itu kalau dimatikan UI ya. Kalau di mudhari UA tapi kalau UI itu berarti mekan juga gitu kemarin ya. Mengatakan seperti itu bukan Pak Guru? Iya. Ibu-ibu yang lain gimana yang diingat? Kalau yang mekan itu bukannya AA ya tetap Bu? Enggak, kemarin Pak Guru ada itu kalau kan yang mudhari baru ada U-nya. Setahu saya begitu. UI. Ya Pak Guru ya? Majhul kalau UI sama UA bukan? Bukan. Oke. Ya, yang lain gimana? Bu Eti, ayo Bu Eti, bagi ilmunya Bu Eti. Nyimak dulu terlambat saya. Kemarin yang Bu Mote dibilang menduang Pak Guru itu loh, Pak Guru itu ingat ya, jadi kemarin ilmunya adalah kalau UI di Madin dan UA di Mudhari itu majhul. Ya. Tetapi kalau UI di Mudhari itu mekan. Nah, sementara kan, kalau mekan di Madin apa? Tetap kan? Nah, ini tasdid ya. Pak, ada hamzah. Ini dia. Ada 3 pola. Ada hamzah, ada tasdid bisa. Gitu. Ada tasdid dan af. Jadi polanya Pak itu ada tasdid dan af juga boleh. Itu kemarin Abdolu sama Pak Bola itu loh yang Pak Guru katakan ya Pak Guru ya. Yang ya ini coba lihat ke layar,
Coba lihat ke layar. Ya, itu betul. Ah, itu dia. Itu Pak Guru. Mm-mm. Nah, sehingga tadi yang kita temukan tadi ada ungkapan apa tadi? Yutimma. Yutimma. Nah, gitu. Ada yutimma. Iya. Yutimma dari apa? Itu kan dari tamat. Iya, Tamat. tamat. Iya. Itu kan ada doa setelah sholat apa katanya? Allahumma robba hazihi da'wati Dakwati tammah. Tamat, sempurna, atamma, yutimu, menyempurnakan. Baik, ibu-ibu sekalian, itu dia kajian kita pada kesempatan kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi dengan kajian-kajian yang lainnya. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, tadi ilmu kita bertambah. Dan itulah mengapa kita sangat bersyukur kalau ibu-ibu ada pertanyaannya. Ya, ada diskusinya. Kenapa? Bertanya itu bisa menjadi pintu masuk untuk dapat ilmu yang baru. Ya, baik, nanti kalau lupa ya kita ingatkan kembali, tapi itu artinya kita sudah penyesuaian dengan pemahaman baru. Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita syukuri nikmat Allah yang kita rasakan saat ini, yang kita rasakan kemarin, yang kita rasakan kapanpun juga. Mudah-mudahan ini kenikmatan ini dijaga, dipelihara, supaya menjadi media, bisa menjadi modal kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Terima kasih Pak Guru. Segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Pak Guru.